Pemirsa, hacker Bjorka kembali berbuat ulah di jagat maya. Hacker Bjorka mengklaim membocorkan dokumen rahasia Presiden. Pemirsa, akun Bjorka sedang menjadi perguncingan karena membocorkan data pribadi pejabat dan masyarakat. Polisi mengklaim menangkap Bjorka, hacker atau peretas yang kini meresahkan pemerintah. Mengungkap Badan Intelijen Negara dan kepolisian telah mengidentifikasi pelaku yang mengklaim melakukan peretasan dokumen pemerintah dengan nama akun Bjorka. Setelah melakukan beberapa upaya dan berhasil mengamankan. Di Madiun, Jawa Timur, orang tua pemuda berinisial MA mengaku kaget anaknya diduga sebagai hacker Bjorka. Siapa Bjorka dan kenapa mengacak-acak Indonesia? Apakah ini hanya pengalihan isu? Agar publik tidak lagi fokus pada kasus geng Sambo. Sebelum kita lanjut video ini, tolong dukung Somasi TV dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Agar setiap ada video terbaru jangan sampai ketinggalan informasi. Terima kasih. Pertanyaan pertama bagi semua orang, siapa Bjorka sebenarnya? Dan kenapa sampai mengacak-ngacak Indonesia? 2 pekan lebih Bjorka menjadi trending topik di berbagai media sosial. Namanya melejit karena mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk presiden. Adakah petunjuk soal siapa sebenarnya makhluk anonim ini? Akun Twitternya menampilkan informasi pada profil berupa frasa, "Yeah, catch me if you can." Email, got@work.ai. Ia tercatat bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsaw, Polandia. Cuma mengikuti satu akun, ia punya lebih dari 183.000 followers. Hal yang sama terjadi dengan akun Telegramnya. Dikutip dari profil Breach Forums, Bjorka, dengan status gender undisclosed atau dirahasiakan, baru bergabung di situs ini 9 Agustus 2022. Waktu online-nya tercatat hanya 1 hari, 12 jam, 49 menit, per Senin 12 September pagi. Baru 2 bulan bergabung, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang 6. Apa saja rekam jejaknya? Pembocoran data pertamanya di breach.to adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 GB. Isinya user ID, password hash, email, hingga nomor telepon. Providernya hingga tanggal registrasi. Pada momen leak ini, sejumlah lembaga negara kian kebakaran jenggot. Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Lagian, para pakar cyber menyebutkan bahwa data yang dibocorkan valid. Kalau bisa jangan nyeranglah, orang itu perbuatan ilegal akses kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya, ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Dirjen Aptika, Samuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin 5 September. Bjorka pun membalas pesan Samuel itu lewat unggahan di forum gelap dalam bahasa Inggris dengan judul My Message to Indonesian Government. My Message to Indonesian Government, Stop being an idiot, pesan saya untuk pemerintah Indonesia. Berhentilah jadi orang bodoh, dikutip dari Breach Forums, Selasa 6 September. Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, 6 September. Isinya adalah NIK, nomor kartu keluarga, hingga nama lengkap. Yang lebih menggemparkan adalah kasus Bjorka dikaitkan ada hubungannya dengan peristiwa Duren 3, berita pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh geng Sambo begitu viral di mana-mana. Patut diduga kalau kemunculan Bjorka hanya untuk pengalihan isu agar kasus Sambo tenggelam dalam pemberitaan Bjorka. Dikutip Somasi TV lewat sebuah video yang beredar di akun Instagram Merinding, bahwa Bjorka diduga hanya suruhan Sambo. Berikut data yang dibocorkan oleh Bjorka, diantaranya tentang dalam pembunuhan Munir dan skandal konsorsium 303. Dari kebocoran tersebut Bjorka mengungkap keterlibatan beberapa nama besar pejabat tinggi Polri. Akhirnya, akibat pemberitaan Bjorka yang terlalu heboh membuat berita tentang Sambo dilupakan oleh masyarakat Indonesia.
karena framing dan atensi yang dibangun oleh media selama ini terlalu berlebihan. Siokianya, kasus kebocoran data tidaklah perlu direspon berlebihan. Sejatinya pembobolan seluruh data seperti nomor KTP dan data pribadi lainnya biarlah menjadi tanggung jawab Menkominfo. Sudah saatnya masyarakat Indonesia harus menjadi cerdas dan kritis dalam berpikir. Lantas, apa motif Bjorka dalam sejumlah aksinya di Indonesia? Rangkaian unggahannya dominan terkait dengan Indonesia. Beberapa komentarnya terhadap pemerintah RI, termasuk Kominfo yang dipimpin oleh politikus Partai Nasdem pun sarkastis. Bjorka memberi petunjuk bahwa pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya. Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, begitu kicau Bjorka lewat almarhum akun Twitter miliknya. Dirinya cuma ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Bagaimana menurut netizen semuanya? Apakah kalian mendukung aksi Bjorka atau mengutuk? Silahkan adu bacot di kolom komentar di bawah video ini.